ya? Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa. Doa mulai. Aida, Alirham, Putri Alani, Putri Aulia, Safira, Saida, Mama Rea, bisa masuk semua ya? Sebelum kita mulai pembelajaran, kita bersenang-senang terlebih dahulu, kita sendiri dulu ya. Masih ingat sendirinya, tepuk fokus? Masih. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang ada penghulu orang yang sakit. Kemarin ibu kasih tugas membuat apa? Poster. Sudah mengerjakan semua ya? Sudah. Satu posternya mana? Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Bagus ya. Sudah mengerjakan semua. Kemarin apa saja tentang menjenguk orang sakit? Ya, dan ikhlas dan tujuan yang baik. Ya, ikhlas terus. Memperhatikan waktu dan situasi kondisi ketika hendak menjenguk. Ya. Terus Mendoakan untuk kesembuhan orang yang sakit. ya. Apa lagi? Tidak bermain yang jelek-jelek. Tidak boleh berbicara yang jelek-jelek. Sudah ingat semua ya materi tentang kemarin atau menjenguk orang sakit ya? Sekarang siapa yang mau menceritakan singkat tentang menjenguk teman yang sakit atau saudara yang sakit? Siapa satu? Ya, 5 silakan maju 5. Pada suatu hari, teman sekelasku ada yang tidak masuk sekolah karena sakit demam. Jadi, aku dan teman-temanku ingin menengoknya setelah pulang sekolah. Setelah pulang dari sekolah, saya beristirahat sebentar di rumah. Lalu, saya langsung bersiap-siap untuk menengok temanku yang sakit di rumahnya. Saya pergi dengan sepeda bersama teman-teman saya. Kami membawakan buah-buahan untuk teman kami yang sakit. Beberapa waktu kemudian, kami pun sampai di rumah teman kami yang sedang sakit itu. Kami menengoknya dan mendoakan semoga dia cepat sembuh, agar dia bisa belajar di sekolah lagi bersama kami. Sudah? Jadi tepuk tangan dulu. Program nomor 2 siapa yang menceritakan? Saya. Ya, silakan Nazir. Suatu hari, saya
menerima kabar bahwa sahabat saya, Balia, sedang dirawat di rumah sakit karena demam berdarah. Dengan hati-hati, saya menyiapkan 2 tangan berupa pulsa sugar dan segera pergi minum. Sesampainya di rumah sakit, saya memberi salam dengan suara lembut, lalu duduk di samping tempat tidur Balia. Ia tidak banyak bicara, hanya menyampaikan doa dan semangat agar Balia cepat sembuh. Saya pun tidak berapa lama agar Balia bisa beristirahat dengan tenang. Sebelum pulang, saya tersenyum dan berkata, semoga lekas sembuh ya, aku doakan yang terbaik. Balia tersenyum senang karena merasa diperhatikan, meski hanya lewat kunjungan singkat. Ayo kelompok 3. Mas Bisa, silakan. Pada hari Minggu pagi saya bersama ayah pergi menjenguk Pak Budi, tetangga kami yang sedang sakit dan dirawat di rumah. Sesampainya di sana kami memberi salam oleh istrinya. Kami duduk dengan sopan dan menanyakan kabar Pak Budi. Istirahat yang cukup ya Pak, semoga lekas sembuh, kata ayah dengan ramah. Ibu menyiarkan sebuah buah sebagai tanda perhatian. Saya juga menyampaikan dengan sopan, semoga cepat sehat lagi ya Pak, supaya bisa jalan-jalan kaki seperti dulu. Pak Budi tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Setelah beberapa waktu kami pamit pulang agar beliau bisa beristirahat. Sudah. Dari teman-teman kalian bercerita tentang Anda menyembuh orang sakit. Sekarang kita simulasi ya. Simulasi siapa yang jadi pasiennya. Kalian tentukan siapa yang jadi orang yang sakit, siapa yang menjenguk, siapa yang keluarga yang sakit. Bisa dimulai dari sekarang kelompok siapa pasiennya. Terus sakit apa? Misalnya sakit demam, sakit batuk. Sudah siap semua ya? Iya. Siap simulasi. Sekarang kelompok berapa dulu yang mau praktekkan? 1. Kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Selesainya. Kami kesini menjenguk. Iya, kita jatuh dari pohon jambu. Kok bisa kamu dari sini? Ya sudah, kalau gitu cepat sembuh ya. Biar bisa sekolah lagi. Ini ada belum sedikit. Semangat ya. Makasih. Ya sudah, kalau gitu kami pulang dulu biar kamu bisa beristirahat. Iya. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelompok 2 siapa yang kelompok 2?
Mbak Ica kalau sakit-sakitan, emangnya Mbak Ica sakit apa sih Bu? Kemarin namanya orang udah makan, syukur. Makanya kalau di rumah tuh gak usah sukaan gak makan. Ya udah, pas Bu ya berjalan aku kasih sesuatu. Ya udah benar sih ya. Hati-hati istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sekarang kelompok 3 silakan mempraktekkan atau menjenguk orang sakit lagi tadi. Ya, kami cuma ingin kita saja. Baik teman-teman, terima kasih sudah datang. Kami juga yang sakit, jadi kan koneksi. Ya, kita percaya dan jangan lupa. Terima kasih ya teman-teman. Baik kalian datang. Kami tidak ada yang mau sampai kamu cepat beristirahat. Ya, nanti kita bertemu yang Pasti. Terima kasih ya teman-teman. sudah bertemu ya. Ada teman-teman. Setelah kalian mempraktekkan tentang adab menjenguk orang sakit, sekarang memberikan tanggapan per kelompok ya. Oke. Kelompok siapa dulu yang mau memberi tanggapan? Kelompok 1. Kelompok 1. Tanggapan untuk kelompok berapa? Untuk kelompok 2. Berdiri. Nomor 2, kritiknya kurang sopan. Sebaiknya jika menjenguk teman yang sedang sakit, berbicaralah dengan sopan, jangan berkata kasar, karena bisa menyinggung perasaan orang yang sedang sakit. Kritik untuk kelompok 3 sudah baik, Sudah baik. karena sesuai dengan adab menjenguk. Ya. Sekarang kelompok 2 memberikan tanggapan. Siapa yang mengakui? Sakit ya? Orang yang perkataannya kurang sopan dan dapat menyinggung orang sakit. Untuk kelompok 3, adabnya sudah baik sesuai dengan adab ketika menjenguk orang sakit. Sudah. Kelompok 3 memberikan tanggapan. Mempunyai adab dan kurang sopan. Kelompok 2 tidak ada bicara yang terlalu tinggi pada kelompoknya. Kalian cuma satu dan juga kami yang menyinggung orang sakit. Setelah kalian menanggapi tentang simulasi kelompok-kelompok lain, sekarang bagaimana perasaan kalian saat memerankan pengunjung dan pasien? Bagaimana perasaannya? Bagaimana Mbak Ida? Sebagai pasien perasaannya ketika dijenguk? Senang tapi juga agak tersinggung dengan perkataannya. Ya. Terus kelompok 1? Bagaimana perasaan pasien? Ya. Kelompok 3, bagaimana perasaannya? Bagaimana? Setelah kita berpertemuan mempelajari tentang adab menjenguk orang sakit, sekarang kita menyimpulkan apa saja adab penting saat menjenguk orang sakit. Apa saja adab penting saat menjenguk orang sakit? Jangan berbicara kasar. Jangan
Menjenguk orang sakit dapat menyadarkan diri bahwa kesehatan itu sangat berharga. Ya, terus apa lagi? Mengapa menjenguk orang sakit bisa menjadi pengalaman bermakna? Ya, sudah paham semua ya tentang ada menjenguk orang sakit ya? Sudah, setelah pembelajaran ini, besok ketika kalian menjenguk teman yang sakit atau saudara yang sakit pasti akan berbeda setelah kalian mempelajari ini dari sebelum kalian mempelajari ini ya. Sekarang ibu ingin memberikan tugas yaitu menuliskan minimal 150 kata tentang pengalaman belajar kalian selama 2 pertemuan ini. Terus setelah ini kalian saya kirimkan link untuk asesmen untuk merefleksikan setelah kita mempelajari tentang menjenguk orang sakit. Nanti bisa dikerjakan di sini juga bisa dikerjakan di rumah ya. Sudah paham semua tentang pembelajaran dari ini ya. Untuk mengakhiri pembelajaran dari ini kita ucapkan alhamdulillah dan kita tutup dengan doa bersama. Ayo pimpin doa dulu. Bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 mempresentasikan hadis tentang menjenguk orang sakit. Mengapa menjenguk orang sakit termasuk dalam hak seorang muslim? Apa makna sosial dalam spiritual dari kewajiban ini? Menjenguk orang sakit termasuk dalam hak seseorang muslim karena Islam sangat mengajukan pentingnya solidaritas, kasih sayang, dan mempererat hubungan antara sesama. Secara sosial ini memperkuat rasa persaudaraan dan hubungan moral dalam komunitas. Secara spiritual, menjenguk orang sakit adalah bentuk ibadah dan kepedulian yang mendatangkan pahala serta menunjukkan penolakan terhadap perintah Rasulullah SAW. Dalam kehidupan modern, bagaimana cara kita melihat misalnya jika orang sakit berada jauh atau di rumah sakit dengan aturan kunjungan ketat. Satu, menghubungi lewat telepon, video call, atau pesan teks untuk menunjukkan perhatian, mengirimkan doa, hadiah, atau bantuan yang mendekat orang sakit, memberikan dukungan kepada keluarga orang yang sakit, jika memungkinkan menjenguk sesuai dengan aturan kunjungan rumah sakit. Diskusikan contoh nyata bagaimana menjenguk orang sakit dapat memperkuat hubungan antar individu dan komunitas. Seorang tetangga jatuh sakit, lalu warga satu kompak bergiliran menjenguk dan membantu kebutuhannya, seperti memasak makanan dan mengurus keperluan anak-anaknya. Dari situ muncul rasa saling percaya dan memperkuat hubungan keluargaan dan di antaranya sesama warga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari hadis tentang perintah menjenguk orang sakit. Poin diskusi pertama, mengapa menjenguk orang sakit disejarahkan dengan memberi makan orang lapar dan membebaskan tawanan? Apa nilai kemanusiaan yang terkandung dalam perintah ini? Karena ketiganya merupakan tindakan kemanusiaan yang mencerminkan empati dan kepedulian terhadap sesama. Tindakan-tindakan ini dianggap sebagai bentuk ibadah yang membawa pahala dan mendekatkan diri kepada Allah. Nilai kemanusiaan yang terkandung adalah 1. Empati dan kepedulian. 2. Toleransi dan keadilan. 3. Tanggung jawab sosial. 4. Memperkuat persaudaraan. Poin diskusi kedua, diskusikan bagaimana perintah ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di lingkungan sekolah atau masyarakat, dengan cara menghormati teman dan guru yang berbeda agama, menjaga kesopanan dan keramahan, serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Poin diskusi ketiga, apa saja adab atau etika yang harus diperhatikan dan saat menjenguk orang sakit berdasarkan ajaran Islam. Adab dan etika penting yang perlu diperhatikan adalah 1. Niat tulus, memilih waktu yang tepat, membawa buah tangan, memberikan ucapan baik dan doa, menjaga kebersihan, tidak berlama-lama dan memberikan semangat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak boleh berkata kasar yang dapat menyinggung orang yang sakit. Ya. Siapa lagi? Mendapat ujian dari Allah dan